Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Dr. Akal di channel kesayangan kita Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya. Dan kali ini kita akan memberikan ya video dari MUI ya, dari MUI Sumut dan juga MUI Langkat tentang klarifikasi isu pemurtatan yang terjadi. Dan ini adalah laporan langsung dari MUI ya. Kalau yang kemarin kan saya sudah sajikan berupa informasi, berupa data-data, termasuk tentang bagaimana cara dari para oten ya melakukan misionaris, terutama kepada seorang perempuan yang diculik ya, yang bernama Nur Habibah. Tapi kali ini kita akan mendengarkan versi dari MUI langsung ya, karena kalau sebelumnya kan saya yang jelasin, kalau ini MUI yang jelasin, jadi biar teman-teman tahu sebenarnya apa yang terjadi di wilayah Langkat. Dan semoga video ini bisa teman-teman share juga, ya agar semua orang tahu bahaya dari pemurtatan yang dilakukan oleh para misionaris. Jadi saya harap ya video ini bisa teman-teman sharekan, sehingga jangan ada lagi lah kasus serupa yang terjadi ya, jangan ada lagi oten-oten ya yang dengan cara-cara nggak benar melakukan penginjalan. Ya karena memang mereka pun ditekan dari atas ya, namanya udah ditekan dari bosnya, segala cara dilakukan ya, namanya sudah ditekan biasa seperti itu kan. Jadi termasuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, seperti melakukan rudal Salome ya, melakukan pemurtatan dengan cara rudal Salome dan menculik targetnya. Ini yang kita sayangkan ya, karena memang ini masif terjadi. Bahkan kita juga kemarin ya di live-nya HMC, kalau teman-teman tahu ya, ada seorang pendebat Kristen namanya Ignatinking, kami panggil dia Ignatikus. Sudah kurang lebih setengah tahun lebih nggak muncul dia. Ya, jadi kurang lebih udah 6 bulan lebih dia nggak muncul, tiba-tiba kemarin malam muncul. Dan saya juga terkejut ya, rupanya si Ignatikus ini sekarang jadi misionaris dan sekarang dia sedang dikirim ke wilayah Kalimantan. Ya, dia lagi ke Kalimantan untuk melakukan misionaris. Terus kemarin saya sudah nasihati dia juga, jangan sampai kamu meniru apa yang dilakukan oleh misionaris-misionaris lainnya, yaitu melakukan rudal Salome, melakukan pemerkosaan. Apalagi ini wilayah Kalimantan, hati-hati kamu, saya bilang. Ya, jadi kemarin saya juga nasihati, dan memang seperti itu. Banyak sekali teman-teman dari Kristen ini ya, yang direkrut. Dan belakangan ini agak masif ya, saya sampai terkejut, ini kok tumben gitu. Kekristenan merekrut orang dalam jumlah besar, dalam jumlah yang sangat masif ya, ada apa gini? Apakah memang karena di 2025 targetnya adalah umat Kristen harus setengah dari Islam, sehingga sekarang ini budgetnya dinaikkan, ya kerjanya diberikan lebih besar gitu kan, lebih ekstra, targetnya lebih besar. Bahkan kalau kita lihat sekarang di TikTok, sering sekali ya, saya mendapatkan video orang nikah beda agama, ya, dengan lagu-lagunya gitu kan. Tuhan kita satu, kita yang berbeda gitu kan. Apakah mungkin? Nah, 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 kan saya sampai bingung ini kok lagi ngetren nikah beda agama gitu kan. Tetapi ujung-ujungnya saya lihat orang-orangnya malah jadi oten gitu. Lebih sering kalau Kristen ketemu dengan Islam, ya mereka nanti memilih jadi oten. Ya bahkan yang lagi fenomenal adalah lagu yang anak-anak ini kan, Yesus itu kan, Yesus nggak berubah. Ya ada lagu yang lagi fenomenal yaitu Yesus nggak berubah. Itu benar-benar apa ya, di TikTok nih menjadi media ya penginjilan yang gila gitu. Banyak sekali orang yang dirayu untuk ikut menjadi oten. Apalagi memang TikTok ini kan fokusnya itu salah satunya lagu. Lagu tuh sangat powerful mempengaruhi alam bawah sadar orang. Ya, dengan lagu-lagu Kristen mereka mencoba membujuk rayu umat Muslim untuk menjadi oten juga. Karena memang lagu itu gimana ya? Powerful gitu memang. Ya. Lagu itu membuat alam bawah sadar kita terpengaruh, terhipnotis lah kalau saya bilang ya. Lagu itu memang bisa menghipnotis emosi kita. Ya, tapi ya udahlah. Itu yang harus teman-teman ingatkan ya. Semoga dengan adanya video-video seperti ini bisa mengedukasi teman-teman semua. Ya, itu aja harapan dari saya, dan tolong di-share supaya teman-teman yang lain juga teredukasi dan tahu bahaya dari pemurtatan ini. Oke, nggak berlama-lama lagi, silakan teman saksikan video klarifikasi dari MUI tentang pemurtatan yang terjadi di wilayah Langkat ya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat, Haji Zulkifli Ahmad Dian LCMA, menggelar konferensi pers terkait isu pemurtadan yang terjadi di Kabupaten Langkat, bertempat di Aula Kantor MUI Langkat di Stabat pada Selasa 17 Mei 2022. Turut hadir Sekretaris MUI Langkat Ishak Ibrahim, Rekan Kebenak Langkat Zulfan Effendi, Kadiskop Info Langkat Syahmadi, dan Kabak Kesra Sekdakap Langkat Syahrizal, serta sejumlah jurnalis yang bertugas di Kabupaten Langkat. Ketua MUI Langkat, Haji Zulkifli, mengatakan dengan tegas tidak ada pemurtadan di Langkat. Sebaliknya, banyak warga Langkat masuk Islam. Hal ini diketahui dari hasil investigasi MUI Langkat. Penelusuran data tersebut melibatkan pengurus MUI tingkat kecamatan di 23 kecamatan di Langkat, serta melibatkan Kementerian Agama Langkat melalui Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Langkat. Jadi, isu adanya pemurtadan di Langkat secara massal maupun masif itu tidak benar. Benarnya satupun warga muslim di Langkat tidak ada yang pindah agama atau keluar dari Islam. Data ini terhitung dari Januari 2021 hingga saat ini, ungkapnya. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan berita yang kita dengar, yang kita lihat pada beberapa hari ini terkait dengan kasus pemurtadan di Kabupaten Langkat, bahwa memang sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Ishak tadi, sebenarnya kasus pemurtadan di Kabupaten Langkat itu khusus untuk rakyat Langkat, penduduk Langkat itu tidak ada, 0 kasus bagaimana tadi sudah dijelaskan, dan kami sampaikan ini secara data bahwa dalam 2 hari ini kami sudah bekerja sama dengan seluruh pengurus kecamatan, pengurus para ulama kecamatan se-Kabupaten Langkat yang ada 23 kecamatan, dan mereka mencoba mencari data sampai dengan kemarin sore. Alhamdulillah sudah terhimpun bahwa tidak ada kasus atau 0 kasus pemurtadan di Kabupaten Langkat. Lalu data itu kami sinkronkan dengan ketua atau kepala KUA kecamatan yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Langkat, dan memang sampai saat ini tidak didapati terjadinya pemurtadan apalagi secara massal dan secara masif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kasus pemurtadan yang terjadi yang kita dapati dalam berita selama hari ini adalah ada seorang wanita yang bernama Nur Habibah berkedudukan atau bertempat tinggal di Sunggal, Deli Serdang. Beliau ini adalah seorang putri yang baru saja menyelesaikan kuliahnya. Lalu karena kegusaran barangkali, menurut laporan dari orang tua beliau kepada kami, dia mengadakan chatting di WhatsApp maupun juga di di handphone. Lalu berkenalan dengan seseorang yang nama orang itu adalah JH, ya, Johnson Putajulu. Lalu mereka berkenalan hingga adalah pertemuan, dan dalam pertemuan itu singkat cerita mereka mencoba Johnson ini mencoba menawarkan kepada sang putri untuk bekerja dan akan mencarikan kerjaannya. Itu yang pertama, dan mereka kompetisi dengan orang tuanya untuk mencari kerja, dan sampai dengan beberapa hari tidak pulang. Itu laporan yang kita dapatkan dari orang tuanya kepada kita. Nah, lalu beberapa hari kemudian mereka pulang. Setelah itu izin kembali lagi untuk berangkat. Tapi setelah beberapa bulan tidak pulang, orang tua gelisah, gusar, mencari kemana-mana dan melaporkan kehilangan putri mereka ini ke polisi Sunggal, dan laporannya itu sudah ada, kami pun melihat laporannya. Nah, sampailah terakhir orang tua ini bukan saja mencukupkan melapor ke polisi, tapi juga memasang informan dari berbagai kawan-kawannya, sehingga terdapatlah info bahwa anaknya sedang berada di Berandang. Nah, memang sebelumnya Bapak dan Saudara yang saya muliakan, antara orang tua korban, yaitu orang tua Habibah ini, dengan orang tua Johnson ini sudah ada perkenalan. Mereka sudah ketemu memang. Jadi karena sudah didapat berita bahwa anak mereka ini, anak Pak Agra ini berada di Berandang, dia menghubungi keluarga si Johnson
untuk meminta keterangan apakah benar bahwa anak mereka berdua ini berada di Berandan. Oleh keluarga yang ada di Berandan mengatakan tak ada di sini. Nah, tidak ada di sini. Jadi setelah tidak ada di sini, orang tua dari si Nur Habibah tidak mencukupkan info begitu saja. Dia juga cari info lagi lainnya. Beberapa waktu kemudian dapatlah berita bahwa keberadaan Nur Habibah beserta dengan Johnson itu di wilayah Kecamatan Pangkalan Susu. Nah, beliau pun berangkat, keluarga dari si Habibah untuk menjumpai Nur Habibah di Pangkalan Susu. Dan ketika sampai di Pangkalan Susu ini, keluarga dari Nur Habibah tidak langsung mendekat ke rumah tempat di mana adanya Nur Habibah, tapi mereka menghubungi pihak desa dulu, diantaranya kepala lorong dan juga kepala desa dihubungi, lalu bersama dengan kepala lorong waktu itu dilaporkan kepada kami, mereka langsung datang ke tempat itu. Negosiasi dilakukan, bertanya kepada Johnson, awalnya beliau menolak bahwa dia tidak ada bersamanya Nur Habibah, tapi keluarga sudah curiga, lalu rumah itu minta dibukakan, akhirnya dibuka, ternyata begitu dicari, dapatlah di salah satu kamar di dalam rumah itu. Disitulah Nur Habibah berada dalam kondisi ketakutan dan diskresi. Nah, setelah itu dibawa oleh keluarga Nur Habibah ini. Lalu entah bagaimana, menurut laporan yang kami terima juga dari keluarganya, keluarga Nur Habibah, terutama abang-abangnya yang ikut mencari dan menemukannya pada waktu itu, karena mungkin melihat Johnson dalam keberadaan seperti itu, dan dia tidak komunikatif ketika ditanyakan keberadaannya, mereka langsung naik pitam, barangkali bahasa kita, naik darah, lalu memukul si Johnson. Nah, begitu, itulah terjadi. Lalu setelah dipukul itu mereka pun pulang. Nah, kemudian Johnson mengadukan halnya ke polisi. Itulah yang pertama. Jadi ini masalah ini kita ke polisi saja, barangkali bagaimana kasusnya sekarang itu keluarga dari Nur Habibah boleh Bapak dan Saudara tanyakan nanti. Nah, itu yang pertama. Jadi kasus sebenarnya adalah pemurtadan ini terjadi kepada seorang perempuan yang bernama Nur Habibah. Jadi mungkin beliau dijanjikanlah diiming-imingi berbagai macam pekerjaan, sehingga entah bagaimana dia tertarik, sehingga muncullah kakaknya, muncullah juga KTP-nya yang sudah beragama di luar dari Islam atau beragama Kristen. Nah, Bapak dan Saudara yang saya muliakan, yang kedua kami ingin menambahkan bahwa MUI Langkat sudah melapor ke MUI Sumatera Utara sesuai dengan mekanisme yang berlaku, karena memang kasus ini terjadi di dua daerah, yaitu di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang. Maka kami melaporkan ke Majelis Ulama Sumatera Utara agar berkenan kiranya untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah ini, dan itu alhamdulillah sudah dilaksanakan. Pada awal Ramadan yang lalu, di hari Senin tanggal 9 Mei 2022 yang lalu, kita mengadakan pertemuan di Majelis Ulama Kabupaten Langkat ini, di ruangan ini, dengan keluarga dari Nur Habibah, lalu pengurus pimpinan wilayah Sumatera Utara, Majelis Ulama Sumatera Utara, dan Majelis Ulama Kabupaten Langkat, beserta dengan keluarga Nur Habibah dan beberapa orang kuasa hukum beliau, yang sudah kita selesaikan masalah kasusnya terkait dengan masalah pemurtadan ini, dan terkait dengan hal lain yang barangkali terjadi kepada Nur Habibah, apakah itu penipuan dan sebagainya, bertukarnya agama, seterusnya juga berpindahnya Nur Habibah dari wilayah semula di Deli Serdang ke Kabupaten Langkat. Ini kita arahkan kepada pihak tertentu untuk menyelesaikannya. Jadi kami mengundang ini adalah untuk meluruskan dan sekaligus menyamankan masyarakat kita bahwa sebenarnya di Langkat tidak ada pemurtadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa tidak benar ada pernyataan atau juga bersumber dari MUI Langkat maupun MUI Sumatera Utara yang menyatakan telah terjadi pemurtadan secara massal dan masif di Kabupaten Langkat. Itu sesuai dengan apa yang tadi sudah kami sampaikan.
kami berkoordinasi dengan pengurus-pengurus Majelis Ulama Kecamatan se-Kabupaten Langkat dalam 2 hari ini dan mendapatkan laporan terakhir bahwa pemurtadan di Kabupaten Langkat itu nihil kasus, artinya tidak ada. Jadi oleh karena itu ini perlu kami rasa untuk dipahami sebagai penjelasan dan sekaligus klarifikasi, dan mudah-mudahan ini bisa menyamankan kita, terutama masyarakat Langkat pada umumnya, agar tidak terprovokasi dengan berita-berita yang muncul, dan itu kasus seperti itu alhamdulillah mudah-mudahan teredam dengan klarifikasi kita pada hari ini. Dan yang kedua, sebagaimana tadi juga saya bacakan di ayat 6 dari surah At-Tahrim, bahwa di masa Nabi pun juga dulu terjadi yang namanya berita hoax atau berita bohong, yang intinya dalam ayat ini menjelaskan, wahai orang yang beriman, berhati-hatilah Anda, kata Allah Subhanahu wa taala, in ja'akum fasiqun binaba'in, ketika datang orang yang tak kalian kenal orangnya, tak kalian tahu statusnya seperti apa, lalu membawa kabar, membawa berita kepada kalian, satu berita yang apabila kalian ikuti berita tersebut dalam keadaan ketidaktahuan, itu akan membuat ricuh dan juga akan menimpa satu kaum terhadap berita tersebut, sehingga dari asal mula berita yang tidak jelas, maka itu terjadi yang akibatnya nanti akan memunculkan perselisihan dan sekaligus juga penyesalan di antara kalian semua. Jadi kami berharap dengan klarifikasi ini, terutama masyarakat Langkat kita, agar tidak terjebak dengan kasus pemurtadan yang sebenarnya ini tidak muncul atau tidak ada di Kabupaten Langkat, cuman masyarakat dari wilayah lain itu masuk ke Langkat. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, saudara ketahui juga, bahwa menurut laporan dari ketua-ketua kecamatan kita, Majelis Ulama Kabupaten Kecamatan, bahwa Pak, alhamdulillah bukan pemurtadan yang terjadi, malahan saudara kita dari luar agama lain masuk ke agama kita. Jadi bukan pemurtadan, malah pengislaman. Begitu barangkali, karena memang mereka meyakini ajaran Islam itu adalah ajaran terbaik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi itu yang pertama barangkali. Kami pikir inilah dia klarifikasi dari Majelis Ulama Kabupaten Langkat. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan berharap kita kiranya, apalagi seluruh instansi yang terkait pada hari ini, Pak Bupati juga sangat respon sekali terhadap berita ini, dan beliau menyampaikan harapan kiranya masyarakat kita, terutama Langkat pada umumnya, bisa kondusif dan tidak terprovokasi dengan isu-isu miring yang kita tahu benar bahwa terkadang kalau kita tidak menimbang-nimbang berita, tidak mengawasi berita dan menyaringinya, maka akan terjadi hal yang tak kita inginkan, dan itu merugikan kita semua. Saya rasa itulah yang dapat disampaikan. Mohon maaf Pak Kakan, kali boleh juga kita dengar harapan dari Pak Kakan dan kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya klarifikasi ini membuat masyarakat semakin nyaman, semakin sejuk ke depan, dan kita bisa saling bersinergi dari wilayah manapun Anda, dari keyakinan apapun. Kita berada di Langkat ini bukan muslim saja, ada di luar muslim, dan kita jagalah kerapian dan silaturahim antara umat kita, sehingga masing-masing kita mengawal umat ke depan untuk menuju kebahagiaan dan mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bagi masyarakat Langkat kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman sudah saksikan ya video tersebut, bahwa memang tidak ada ya yang namanya pemurtadan di wilayah Langkat, nol. Kalaupun ya kekristenan diklaim naik dari 2 tahun terakhir, itu karena memang terjadi ya pemindahan orang-orang dari wilayah lain yang oten ke wilayah Langkat. Jadi wilayah Langkat itu otennya dari 9, sekian persen, sekarang sudah tembus 10, sekian persen dalam 2 tahun. Karena terjadi migrasi ya, perpindahan oten dari kabupaten lain ke Kabupaten Langkat. Ya, jadi itu yang terjadi. Belum lagi ada juga orang yang mungkin dari muslimnya ya, dari muslimnya di wilayah Langkat yang pindah ke kabupaten lain karena ada pekerjaan, merantau, sehingga makin mengurangi jumlah muslimnya di sana. Apalagi kita tahu memang kadang-kadang Melayu ini suka pindah gitu kan. Mereka merasa, oh udahlah saya jual saja rumahnya, harganya sudah tinggi. Apalagi ada pengembang atau developer yang mau membeli rumah tersebut atau tanah tersebut ya.
sehingga mereka memutuskan pindah. Jadi lama-lama OT-nya makin banyak, karena memang Batak ini suka gitu dia, suka pindah ke daerah yang banyak Bataknya juga. Mereka suka bergabung gitu kan, sehingga makin ramai lah mereka di wilayah Langkat ini. Ya, mungkin itu saja video yang ingin saya tampilkan. Dan sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman agar hati-hati, ya terutama yang masih gadis-gadis, akan bahaya pemurtatan yang dilakukan oleh para kaum misionaris. Karena mereka ini ditekan target, namanya sudah ditekan target, kadang-kadang jadi silap gitu kan, jadi silap, jadi panik, segala cara dilakukan, termasuk melakukan rudal Salome dan menawarkan uang. Ya, jadi hati-hatilah bagi teman-teman semua. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Makasih teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.